Halo Sobat Milenial, masih di ngobrol bareng sama aku dan juga Kalia. Tadi kita udah ngobrolin gimana ya ceritanya bullying seorang Kalia juga pernah pada masanya juga pernah dibully. Ini buat Sobat Milenial di rumah pesannya gitu, mulai sekarang stop bullying gitu. Karena udah apa ya, itu tuh sangat mempengaruhi mental seseorang loh. Jadi buat Sobat Milenial, walaupun kesannya bercanda itu gak lucu loh gitu. Jadi kayak buat Sobat Milenial di rumah, jadi harus menghindari hal-hal yang memang merusak pikiran dan juga mental seseorang. Jadi kita harus membangun positive vibes di lingkungan kita pastinya. Nah Kalia, aku pengen tanya dong ya. Nih sekarang kamu menjadi seorang Kalia dengan berbagai pengalaman hidupnya yang nano-nano gitu ya. Sebagai penyandang predikat duta penyiaran favorit gitu kan. Ngerasa deket gak sama mimpi-mimpi kamu gitu? Jujur ya pasti disyukuri banget ya apapun itu yang terjadi gitu, yang aku dapetin gitu selama hidup aku. Merasa dekat sama mimpi ya Kak, mungkin ditunjukin gitu kan kayak apakah aku emang ternyata passionnya di broadcastingnya atau gimana. Tapi aku mikirnya sejauh ini ya aku ikutin dulu aja alurnya gitu, karena kan aku dari jurusan Saintek, aku coba dulu gitu beberapa tahapan SNM, SBM gitu. Dan aku mikirnya ya udah gitu, ini tuh bakal jadi bekal dan modal aku buat nambah relasi, networking ke depannya. Oke, baik Kalia, gimana cara kamu buat menggapai cita-cita kamu? Versi kamu caranya seperti apa nih sekarang yang akan kamu lakukan? Versi aku untuk menggapai cita-cita ya, untuk Sobat Milenial, tentu kita lagi dalam kondisi yang udah 2 tahun lamanya gitu. Aku juga ngerasain karena ini susah banget gitu Kak, mau kemana-mana, mau berinteraksi atau kita mau cari-cari pengalaman ilmu juga lumayan harus online. Sekarang lomba serba online, webinar juga gitu. Kalau yang biasanya dulu mau belajar atau nambah pengalaman bisa langsung, bisa pergi kemana aja dengan bebas gitu. Sekarang kan kita memang kondisinya harus begini gitu. Nah, karena di masa pandemi ini jadi aku mencoba sebisa mungkin ngambil kesempatan dan peluang yang ada gitu. Jadi makanya sekarang kan alhamdulillahnya udah banyak tuh kayak tes atau lomba-lomba online gitu, webinar secara online. Kalau aku sendiri ya caranya dengan merencanakan ya, planning tuh penting sih buat aku, karena biar tahu gitu goals kita apa yang harus disiapin sama kita gitu, biar terstruktur aja. Misalkan aku nih orangnya karena aku juga suka banget nyantai gitu ya Kak gitu, nonton drakor terus bisa mungkin hangout sama teman, aku harus punya planning dulu. Misalkan tugas ini deadline-nya segini, jangan sampai nunda-nunda pekerjaan, numpuk-numpukin pekerjaan gitu. Jadi kalau bisa moto gercep harus sih gitu, karena nggak ada ruginya juga toh kalau misalkan apa sih gitu, kita paling ngelawan diri kita mager doang gitu. Sibuk mah ya anak sekarang sibuk apa gitu. Jadi kalau ada alasan pasti kan banyak, enggak lah ini sebenarnya itu cara melawan ini aja, kemalasan di diri emang susah banget. Ya caranya dengan berpikiran bahwa gue mah pengen weekend pengen nonton drakor, gue mah weekend pengen hangout, pengen main game gitu, pengen ini. Berarti kan kita harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban dulu kan. Istilahnya bersakit-sakit dahulu aja gitu, udah aja gitu. Yang penting nanti kesananya enak, bisa nyantai, bisa seneng, bisa kayak gitu. Berarti kamu tipe orang yang planner ya, maksudnya harus apa dulu nih dikerjain dan lain sebagainya gitu ya. Menurut kamu nih Kalia, membuat target dalam hidup itu penting gak sih? Penting, target penting. Cuma untuk kayak menjadi patokan gitu, akhirnya menjadikan diri kita ambisi sendiri, aku pribadi aku kurang memegang prinsip itu gitu. Karena pertama, kalau kita terlalu berambisi nanti nggak kesampaian juga, stres sendiri, down sendiri. Karena udah banyak beberapa kali aku melihat teman-teman aku pun yang seperti itu gitu. Aku juga bukan tipe yang belajar banget kok Kak. Kan ada teman aku yang memang dia rajin banget belajar gitu ya. Kalau aku yang penting ya itu tadi, tugas rajinin nih gitu kan.
kalau bisa koneksi dengan guru juga lancar. Karena itu kalau apalagi kalau di kuliah relasi ya, Kak. Betul. Itu juga penting gitu. Jadi pinter aja tuh nggak cukup sebenarnya. Kalau menurut aku pinter aja tuh nggak cukup. Yang pinter itu akan kalah sama yang rajin, karena kebanyakan kalau yang rajin mereka tugas selalu dikerjain walaupun misalkan yang ngerti gak ngerti, yang penting telan dulu deh nih kerjain dulu gitu. Nanti yang pinter telat tugasnya tetap aja mintanya ke yang rajin gitu, yang pinter juga. Jadi menurut aku target penting sebagai pengingat ya, pengingat sebagai motivasi kita, sebagai acuan, tapi bukan sebagai patokan yang kayak harus enggak juga gitu. Jadi kan di samping lain gitu punya plan-plan kayak gitu kan, maksudnya buat apa ya, buat acuan aja gitu supaya semangat ya. Kalau misalkan memang nggak kecapai juga yang nggak stres banget gitu ya. Iya, makanya kayak harus nyiapin gitu. Kamil kan punya target ini, kalau nggak kesampaian gitu kita harus nyiapin solusinya atau alternatifnya apa gitu. Jadi cari aja sebanyak-banyaknya ini kemampuan gitu, terus peluang, kesempatan tuh jangan disia-siain menurut aku. Oke. Nih kamu kalau boleh tahu punya kayak bucket list gitu nggak? Biasa kan kalau anak-anak zaman sekarang suka tuh nulis ini pengen jadi apalagi kan sekarang tahun baru nih 2022 targetnya ini kalau boleh tahu nih, dan kalau punya boleh dong di-spill apa tuh bucket list yang sedang ingin kamu kerjakan di tahun ini. Di tahun ini ada sih Kak. Ini aku spill aja lewat ini ya, tulisan ya. Ya di tahun ini pasti pertama lolos undangan SNM. Itu harapan semua sobat milenial sih kayaknya ya. Semangat. Amin. Terus ada lagi nggak? Terus aku di kuliah mungkin akan aktif lagi, mungkin himpunan atau apa, aku nggak tahu ya, sejenis organisasi begitulah. Pokoknya yang nantinya aku bisa cari relasi lebih banyak lagi. Terus yang harus dilakuin hal-hal kecil, ujian praktek kayak gitu Kak, harus disiapin dari sekarang kayak gitu sih. Ini kalau boleh tahu juga, cita-cita terbesar kamu tuh apa sih? Kayak maksudnya ada gitu profesi yang kamu impikan atau cita-cita terbesar kamu gitu, ada gak? Dulu sih awal-awal ditanya cita-cita bingung banget. Sampai sekarang pun kayak masih samar-samar bimbang gitu, karena aku merasa passion aku di sosial, tapi aku memang jurusannya sains gitu. Kalau aku sendiri pengennya gitu, cita-cita terbesarnya sekarang ini membantu banyak orang sih ya Kak, itu dalam bidang apa aja. Tapi sekarang karena aku bercita-cita jadi psikolog gitu, aku paham betul kesehatan mental itu penting. Ibaratnya kan kalau psikolog tuh sama aja kayak sekolah di mana sama, cuma kalau orang teknik menelitinya mesin gitu. Kalau kita menelitinya objeknya manusia gitu, yang dekat dengan kita sehari-hari gitu. Dan mungkin dengan belajar psikolog juga aku ngerasa bisa lebih melindungi diri aku, mengarahkan diri aku buat bisa berhubungan lebih baik dengan sesama orang gitu. Aku juga pengennya jadi dokter juga pengen gitu, karena suka aja gitu dengan ngebantuin orang yang sakit. Aku nggak tegaan gitu ya, kayak suka sih gitu ya. Antara itu berarti cita-cita terbesar aku itu gitu. Jadi psikiater atau psikolog berprofesi yang benar-benar expert ya di bidangnya. Ini di antara banyak jurusan di Indonesia gitu, kenapa sampai pada akhirnya milih jurusan psikolog? Apa karena kamu punya pengalaman yang tadi berangkat dari situ, atau seperti apa? Atau misalkan kakak kamu atau siapa yang juga seorang psikolog gitu? Kalau itu mungkin ya salah satu faktor terbesarnya adalah pengalaman aku sendiri gitu. Terus aku jujur aja nih Kak, karena di IPA kan aku maunya ke psikolog Unpad, karena di Unpad itu diambilnya psikolog dari IPA gitu. Aku mikirnya jurusan IPA yang memang yang aku minati dan aku kira-kira bisa itu antara dokter atau psikolog gitu. Tapi
dokter aku tahu ini sulit banget gitu saingannya gitu. Psikolog juga sekarang lagi naik gitu peminatnya. Salah satunya itu. Terus aku balik lagi kayak pengen, aku suka orangnya mengenal kepribadian orang gitu, mengenal kepribadian orang, menilai gitu. Terus teman-teman terdekat aku sendiri Kak yang memang punya masalah mental karena masalah keluarga itu, aku sampai kayak aku mencoba di posisi dia pasti nggak bisa gitu, karena setiap orang punya masalah mental yang berbeda-beda gitu, dan aku pengen jadi psikolog biar tahu cara ngatasinnya gimana gitu, cara menghadapi orang yang kayak gitu gimana. Pengen useful aja sih as a human gitu. Apapun itu, makanya aku nggak menutup kemungkinan kalaupun nanti aku lintas jurusan, aku juga pengen ke HI karena aku suka belajar kebudayaan baru, bahasa-bahasa baru aku suka gitu. Yang berhubungan dengan internasional aku suka, ya itu pokoknya yang bisa merubah perubahan besar lah. Oke, amin ya, semoga tercapai niat baiknya. Ini apa namanya, Khalia, support system kamu siapa sih selama ini gitu? Support system keluarga. Keluarga sih, keluarga is the number one. Alhamdulillah. Pastinya keluarga nih, kalau misal apalagi ngaruh banget gak sih ya Khalia, maksudnya support keluarga, orang-orang terdekat tuh sangat mempengaruhi diri kita gitu kan, untuk bisa grow on the future gitu. Iya, betul. Oke, tadi kan kamu ini ya, apa namanya, tertarik dengan kebudayaan baru, belajar bahasa-bahasa asing. Ini kamu suka bahasa apa selain mungkin bahasa Inggris internasional? Ada bahasa-bahasa lain yang kamu suka? Bahasa lain enggak ada, yang dulu mah itu ya sekarang ya karena aku lagi suka Korea ya, aku belajar bahasa Korea. Bukan belajar, maksudnya ya suka gitu. Jadi aku sering nyari-nyari, sering belajar dikit-dikit kosakatanya. Dulu Thailand. Thailand juga suka? Iya. Jangan-jangan suka nonton drama Thailand juga? Iya, dulu sebelum Korea aku drama Thailand Kak. Soalnya drama sama film Thailand kan nyentuh-nyentuh banget ya. Itu sekalinya sedih tuh, sedih banget gitu. Bagus-bagus juga drama Thailand. Ada Bad Genius yang kayak apa, sekolah ujian internasional. Terus dulu sempat tertarik dengan Itali Roma, suka aja gitu. Banyak ya. Iya, banyak. Keren. Nih sesuai dengan tema kita yang kali ini nih, Khalia get your dream with action gitu kan. Selain kita punya mimpi, tentunya juga kita harus punya aksinya gitu. Ini mungkin bisa kasih tips nih ke sobat milenial di rumah nih Khalia, tips menjadi seorang anak muda yang pastinya punya mimpi yang besar dan harus diwujudkan dengan nyata tuh. Versi Khalia seperti apa? Mungkin bisa sharing ke sobat milenial di rumah? Kalau dari aku sendiri, untuk sobat milenial gitu termasuk aku, untuk kita mengejar mimpi kita, ya benar harus dengan action gitu. Action tuh kembali lagi apa nih yang harus kita lakukan. Kalau aku sendiri, versi aku sendiri, tentu planning gitu. Planning itu udah termasuk sama to-do list gitu ya. Kayak kalau kalian punya mimpi, tulis aja gitu, apapun itu, mau di notes HP, jadi kayak apa, remember gitu kan di HP gitu, ditulis aja gitu. Misalkan pengen masuk PTN ini gitu, atau misalkan target ini nurunin berat badan segini gitu. Apapun itu gitu, tulis dulu aja karena itu yang akan ngingetin kita gitu. Terus biar keinginan kita besar, boleh kita kayak ngeliat atau apa ya, nyari-nyari apa yang kita suka. Maksudnya orang yang memang bakal kita jadiin panutan itu penting banget, karena jujur aja yang membantu aku gitu ya, membantu aku buat selama aku ikut-ikut lomba atau mengejar prestasi-prestasi gitu, atau berprinsip dalam hidup, itu sebenarnya ada andil juga dari idol-idol yang aku lihat gitu. Kayak misalkan kalau kalian suka influencer apa, idol siapa gitu, jadiin aja itu sebagai motivasi kalian gitu. Terus actionnya jangan menunda-nunda pekerjaan, karena menunda-nunda itu ya waktu kan terus berjalan ya gitu. Kita mah nggak bisa, waktu nggak akan nunggu kita gitu.
Jadi ya jangan takut gagal, harus berani mencoba karena modalnya itu menurut aku adalah berani dan ambil resiko gitu, berani untuk mencari pengalaman baru. Jadi berani planning, berani, terus ya itu sih, doa. Doa, terus ya jangan takut, jangan insecure apa. Boleh jadiin orang apa sih, kayak oh lihat nih si ini bagus gitu di bidang ini, aku pengen kayak dia, jadiin motivasi aja gitu. Mungkin tips-tips yang tadi nih Sobat Milenial bisa diikutin ya di rumah biar jadi motivasi juga nih buat kamu. Ini mungkin terakhir nih kali ya, closing statement untuk pembahasan kita kali ini. Silahkan. Closing statement untuk pembahasan kali ini karena nama kita Get Your Dream with Action gitu ya. Aku bakal ngasih statement kayak singkat aja gitu. Mimpi itu harus dikejar gitu, tapi jangan lupa ada pintu-pintu mimpi lain yang terbuka untuk kita. Tinggal bagaimana kita cari cara dan jalan lain atau jalan alternatif untuk masuk ke dalam pintu-pintu mimpi itu. Gitu. Jadi intinya ya never give up and terus mencoba hal baru. Never give up dan terus mencoba hal baru. Oke, sebelumnya kalian terima kasih banyak ya sudah berkesempatan meluangkan waktunya buat ngobrol bareng sama Sobat Milenial dan aku. Makasih kembali. Kak Honor. Makasih Badar TV. Iya, makasih loh kita juga loh kalian. Semoga bisa diundang ke Badar TV secara langsung gitu ya. Kita ngobrol. Amin. Terima kasih. Terima kasih kalian sebelumnya. See you. Ya. Salam buat keluarga di rumah ya. Yuk, selamat malam, dadah. Yeah. Baik Sobat Milenial, tadi kita udah denger ya bagaimana cerita-cerita seorang Khalia Az-Zahra, duta penyiaran favorit Jawa Barat 2021. Banyak sekali tentunya pengalaman-pengalaman yang dia dapat gitu kan seusia mudanya gitu. Dan semoga cerita-cerita Khalia tadi dan obrolan-obrolan kita tadi bisa bermanfaat untuk Sobat Milenial di rumah. Jangan lupa tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng hanya di Badar TV. Aku Via Junita atau VJ bersama yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih udah nyaksiin program Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.